Shalom, selamat malam saya ucapkan bagi sobat-sobatku, sobat YNLJR dimanapun berada, dan juga saya tidak lupa menyapa untuk sahabat Kanuru, di mana pada malam hari ini bersama-sama live di YNL GR Channel. Tidak terlambat teman-teman semua, saya malam hari ini adalah perdana ya, saya mengadakan live secara khusus di channel saya. Oleh sebab itu saya tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru bagi semua sobat-sobatku dari Sabang sampai Merauke, dari Miamas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biarlah kita di tahun yang baru ini semakin diberkati, semakin dituntun oleh Tuhan. Dan apa yang kita rencanakan terjadi di dalam pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saya menyambut juga teman-teman semua yang baru bergabung pada malam hari ini di YNLJR Channel. Silahkan dukung kami, silahkan dukung saya di channel ini dengan cara like, share, komen, bahkan subscribe daripada channel ini bagi teman-teman yang belum mendukung. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Saya sapa selamat malam. Ada Abang Hasundungan Nababan Horas Bang. Ada ini selalu hadir menemani saya Bang Hermawan Salim. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk semua sobat Kanuru, saya ucapkan selamat malam bagi kita sekalian. Teman-teman, tema yang saya angkat pada malam hari ini adalah saya melihat sebuah klip pendek singkat dari terima kasih saudaraku Anfa Rizky, Tuhan Yesus memberkati. Dari Bekasi, Shalom, Tuhan memberkati. Bang Don, Juan, salam kenal buat kita sekalian. Teman-teman, saya selalu menyuarakan untuk namanya semangat toleransi. Semangat saling menghargai satu dengan yang lain. Antar umat beragama, antar suku, antar ras, antar golongan. Mengapa? Bagi saya, kita ini adalah satu. Satu Indonesia dengan kekayaan budaya, culture, dengan kekayaan bahasa, dengan kekayaan yang lainnya. Ya tentu tidak kurang adalah kekayaan daripada namanya agama. Shalom Sisku Florawani, salam ya di Malaysia, Tuhan berkati. Ya, oleh sebab itu kita sebagai sesama anak bangsa yang berbeda keyakinan mungkin, beda kulit, saya hitam, teman-teman semua putih, ada mata bulat, ada mata sipit, hidung pesek, hidung mancung, kita berbeda. Tetapi saya selalu memegang, Bang Hendra, shalom brotherku, unity in diversity. Ya bersatu di dalam perbedaan. Di dalam perbedaan itu kita satu itu lebih indah. Mungkin kira-kira demikian ya. Orang Kupang bilang, "Kotong baik-baik, sa. Hidup berdampingan satu dengan yang lain itu lebih baik daripada bermusuhan. Itu nggak elok, nggak indah. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang notabene beragama." Iya? Teman-teman, jadi saya malam hari ini saya tergelitik ya. Sebenarnya sudah beberapa waktu saya lihat. Dalam sebuah ceramah singkat itu ada pertanyaan, sesi pertanyaan kepada Ustadz terhormat, Ustadz Abdul Somad. Beliau ditanya, Ustadz, apakah iblis hanya menggoda orang-orang kafir? Wow, beliau bilang yes. Waduh, saya kagum dengan beliau ini. Dia memiliki apa ya, teman-teman? Memiliki public speaking yang baik yang bisa membawa orang, menghipnotis orang untuk melihat beliau. Itu adalah Abdul Somad. Itu kelebihan beliau. Saya salut akan hal tersebut. Akan tetapi mirisnya adalah dia menggunakan hal itu bagi saya menyimpang. Kenapa lu urus-urus kami? Ya kan? Urus kami. Pasti teman-teman yang lain katakan, wah itu kan ceramah pribadi, ceramah di tempat ibadah mereka atau tempat apakah gitu, tempat pengajian atau apalah. Jadi kenapa kok YNLJR panas? Hei, saya bertanya balik. Emang kalau ceramahnya di tempat kalian, tempat tersebut sendiri, sembunyi, dengan seenak ususnya menjelek-jelekkan seperti itu? Saya pikir tidak. Tidak demikian.
Oleh sebab itu saya katakan di dalam thumbnail saya adalah Abdul Somad, uas-uas, apakah Anda sehat? Harusnya Anda itu memberikan ceramah yang baik kepada umat. Tunjukkan rahmatan lil alamin yang Anda suarakan. Saya Wain LGR, Kanuru dan teman-teman yang lainnya, kami mewartakan bahwa Yesus Kristus penuh kasih, ya, penuh perhatian. Dia memperhatikan orang-orang yang termarginalkan. Itu Yesus dan kami suarakan, hei dengar, ini Yesus ajarkan untuk mengasihi. Apakah Yesus pernah mengkafir-kafirkan orang? Tidak. Yesus katakan, jangan kau mengkafir-kafirkan orang. Wow. Ada di Alkitab, tapi tidak boleh. Ketika saya katakan bahwa teman saya itu kafir, mereka juga akan berkata yang sama. Demikian. Karena semua punya terminologi tersendiri. Nah, inilah dampaknya. Oleh sebab itu bagi saya teman-teman semua, ya mungkin di pendapat saya teman-teman bisa bantah atau bisa menyanggah, silahkan. Teman-teman muslim yang mendengarkan ini, ingat saya juga teman-teman saya tidak berdiri di sini untuk membenci, tidak membahas jahat dan jahat. Saya hanya meluruskan apa yang Anda omongkan. Dan saya mau menjawab Anda, Ustadz terhormat Abdul Somad, saya mau tunjukkan kepada Anda mengapa orang Kristen, saya, dan teman-teman Kristen tidak kerasukan setan. Ada alasannya, saya akan tunjukkan nantinya. Ya sehingga Anda tahu, wow orang Kristen is amazing. Kenapa orang Kristen tidak bisa kerasukan setan? Ada alasannya. Oke teman-teman semua, lebih jelasnya saya mengajak teman-teman, sobat-sobatku, ya, kita akan lihat dulu ceramah beliau yang kita hormati ya guys. Ya, teman-teman, mari kita simak bersama-sama ya, video ini dan tinggalkan komentar ya teman-teman semua. Santai, slow guys. Oke, ini dia teman-teman, silahkan melihatnya. Ya, kira-kira ini dia videonya. Saya akan bagikan ya, saya akan mengajak volume dulu sebentar. Oke. Ini dia teman-teman, selamat menyaksikan sobat-sobatku. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah tengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tak, jatahnya tak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Tak, jatahnya tak. Karena sesama setan dilarang. Kita lihat lagi teman-teman ya. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tak, jatahnya tak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah tengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tak, jatahnya tak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Cukup ya teman-teman semua. Aduh, shalom. Amin, Bang Don Juan. Kita kaya firman. Ya. Wah. Apa nih, domba tersesat? Ya itulah, Bang Martinus, Bang Wildan. Oke, Bang Hendra. Kaya firman, amin. Aduh, Martin Boling, shalom. Aduh, teman-teman, tolong dong tanggapi dulu. Orang Kupang bilang, tolong tanggapi, ambil dong. Iya ya. Waduh, saya ulang-ulang, saya lihat orang Kupang bilang ulang-aling. Ulang-aling, lihat ini video. Tertawa, jengkel, tapi untuk apa juga jengkel ya. Tapi ya harus dilurusin orang ini. Karena dia bukan orang biasa. Dia pemimpin umat, guys. Dia berceramah itu ratusan orang dengar. Ya beda dengan YNLJR yang baru, yang nonton mungkin ya seratusan mungkin kah.
Tapi UAS ini menyampaikan hal itu di banyak ratusan pendengar. UAS yang terhormat, juga teman-teman muslim yang mungkin belum tahu. Beta mau kasih tahu pada kalian semua Beta bilang kenapa kami sonde. Kenapa orang Kristen orang Manado bilang, kenapa kami orang Kristen itu tidak kerasukan setan? Tak tunjukkan yo guys. Kami punya kekuatan yang luar biasa. Bukan YNLJR, bukan Bang Don Juan, bukan Bang Wildan, bukan Bang Martins, bukan Sis Flora, atau bukan Bung Hendra saja. Bukan Bang Hasudungan, teman-teman. Tapi kenapa alasan kami tidak kerasukan setan adalah Yesus Kristus sendiri tak tunjuk norek biar lawan NLJR nggak fitnah jare. Oke guys, saya tunjukkan ya teman-teman. Ini dia firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 saya baca sampai ayat 6 saja. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian telah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku, oh haleluya, yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, ini dia guys, alasan yang paling utama. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. UAS yang terhormat, teman-temanku yang mungkin mendengar UAS, silakan dengar ini baik-baik. Kami itu berasal dari Allah. Ya, sebab roh yang ada di dalam kami, orang-orang percaya, lebih besar daripada roh dunia ini. Sehingga setan, demit, gombel, pocong, segala macam, suwangi, nenek moyang, semua lari jauh dari kami. Karena roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Yes. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Haleluya. Ini alasannya kenapa kami orang Kristen tidak mudah kerasukan setan. Bukan karena kami temannya setan, tetapi karena kami adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Oh, haleluya. Itu dia alasannya. Shalom sobat-sobatku yang baru bergabung. Ya, selamat datang ya. Saya setuju dengan komentarnya sis atau bro sis Sepi Haza. Ingat, pengikut Yesus pasti dihina. Betul sekali, Yesus sudah dihina. Tapi jangan membalas. Sepakat Sisko, thank you. Sudah memberikan warning untuk saya. Mr. Redmi, semua teman, Lino Santos, semua sobat-sobatku yang baru bergabung. Mari kita suarakan ini. Itulah alasan utama kenapa orang Kristen tidak mudah, bahkan tidak sama sekali. Yang sungguh-sungguh loh ya, dikerasukan setan. Bukan karena kami adalah temannya setan, tapi setan lihat kami dan lari pontang-panting. Bukan karena saya yang hebat, bukan karena Bang Lino yang hebat, bukan teman-teman orang percaya yang hebat, tetapi yang ada di dalam kami. Yesus Kristus yang ada di dalam kami itu lebih hebat. Teman-teman, suatu ketika
ada eh, seekor beruang kecil. Dia sedang diincar oleh singa yang buas ya. Kecil masih baby. Waduh, mau diterkam. Dia mau diterkam, teman-teman. Terus singa sudah mendekat. Tiba-tiba ini singa kok moro-moro mundur. Mundur alon-alon guys, pergi dia. Wah, kaget. Kenapa kok bisa mundur dan dia tidak lihat apa kok mundur. Ternyata teman-teman ada induknya beruang yang besar. Besar muncul dari belakang. Langsung singa lari terbirit-birit. Saya dan teman-teman orang percaya yang lain, kami lemah. Kami tidak mampu. Tetapi Jesus Christ yang menjadi sumber kekuatan kami. Itulah Ustadz Abdul Somad, mengapa sekali lagi kami ini tidak mempan setan itu mengganggu kami. Tidak sama sekali. Kenapa? Yesusku luar biasa. Ya, bahkan pernah ada di uji nyali ya. Ada orang Kristen dan yang temannya. Mereka uji siapa yang kerasukan setan dan siapa yang tidak. Ternyata orang Kristen tidak kerasukan setan. Dia cuma katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ketika orang percaya ada kerasukan setan, tinggal bilang in the name of Jesus Christ, go away. Langsung setannya pergi, lari, teman-teman semua. Itulah kekuatan kami, teman-teman. Ya, jadi tidak seperti yang UAS terhormat sampaikan, teman-teman Muslim yang mendengarkan beliau ini. Inilah dia kebenaran yang saya sudah sampaikan ya. Ini dia, jadi nggak seperti yang dia bilang guys, seperti ini. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah tengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok tuh kerasukan setan? Tak, saya tanya tak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Aduh, mama sayang saya ini ya apa ya, lucu aja sih. Kita mau kasih tahu, daging babi yang orang bilang haram segala macam, karena ada setan, itu kita makan. Orang Manado, orang Sumatera, ya, orang Medan, orang Nias, orang Timur, ada orang Bali, babi saja dimakan. Setan terbirit-birit kon. Iya kan? Yang dimakan aja bisa yang diharamkan bisa kami makan, kami nggak apa-apa gitu kan. Lari setan lihat kami guys. Iya kan? Shalom, Japson Misa, saudaraku. Amin. Terima kasih dukungannya. Ya. Kalau kita renungkan ikut Yesus harus menyangkal diri sendiri. Amin. Betul, saudaraku. Ya, makanya orang bilang begini, orang Kristen tuh enak ya, enak coba dulu. Kalau kamu bilang enak hidup orang Kristen tuh enak, coba dulu baru komentar isi iklan apa gitu kan. Coba dulu baru komentar. Betul, kita dimeteraikan oleh darah anak domba. Haleluya. Mau bilang apa? Orang Ambon bilang, siapa mau help? Hai. Amin, Roh Kudus luar biasa. Haleluya. Shalom saudaraku Wareon. Selamat malam teman-teman semua. Teman-teman boleh memberikan komentar ya. Memberikan komentar yang terbaik. Iya, kita meluruskan. Ada teman-teman muslim yang mendengar itu lebih baik. Kita suka. Kami tidak menghujat, kami tidak membalas jahat dan jahat. Kami hanya meluruskan. Ya. Aduh. Aduh. Yes, kita orang makan babi, otaknya cerdas, encer-encer, pintar-pintar Iya kan? Betul sekali. Daging babi itu enak, apalagi sekarang penelitian terbaru kemarin dibahas oleh teman saya Jackie Sembiring. Itu ada yang ditolong, manusia ditolong dengan transplantasi jantung babi ke manusia. Wah, itu luar biasa. Nggak boleh poligami kok enak. Iya, kami nggak poligami coy. Satu aja cukup, 5 orang nggak, 2 aja orang nggak kuat, ya kan?
Kita nggak ada poligami ya. Jadi kalau mau poligami jangan pilih Kristen. Go out, man. Just kidding, bro. Ya, yang apa nih? Ini saya tidak bisa buka, brother, karena saya nggak bisa klik gitu, bro. Iya. Ya, betul. Ya, ada transplantasi jantung ya. Itu menolong sekali. Babi memiliki banyak-banyak manfaat, guys. Untuk kosmetik ya kan, untuk kosmetik dan untuk ya, kesehatan ada banyak hal babi menolong. Tidak hanya itu, untuk ekonomi, jual babi untuk sekolah. Aduh, gitu. Jadi orang Kristen, itulah alasannya teman-teman, kami tidak kerasukan setan. Sekali lagi ya. Ya, teman-teman. Amin. Ya, orang waras pasti memilih Tuhan Yesus. Yesus mengajarkanku untuk mengasihi. Yesus mengajarkanku hormat untuk tidak balas jahat dengan jahat. Ya, saya kemarin sedikit sedih ketika melihat perdebatan antara Bapak Egy Sujana dan Habib Kribo. Saya sedih sekali. Saya sudah bahas di YouTube saya. Ya harusnya mereka saling menghormati, tapi ujaran kata-kata kotor yang keluar, kasihan ya. Ya tapi mau gimana? Ternyata ada alasannya ketika beliau katakan kepada Habib Kribo An dan Jing, itu ternyata itu halus banget. Wow, ada yang lebih keras daripada itu, tidak apa-apa. Ya, amin. Ya, ini bagus sekali nih berkat channel, saudaraku, berkat channel. Uas, perbedaan kata yang keluar dari mulutmu, luar biasa sekali. Yes, nah ini pertanyaan yang menohok banget ya, yang sangat menggigit sekali. Karena seperti kata Adiana Pitupulu, apa yang kita katakan itu adalah manifestasi hati. Firman Tuhan juga ngomong bahwa ketika hatimu baik, isi hatimu baik, kamu akan keluarkan juga yang baik. Menjadi berkat, kesejukan bagi banyak orang. Nah, demikian. Teman-teman, baik sahabat Kanuru maupun Sobat YNLJR yang ingin Shalom, brotherku Gatuso, ini baru muncul ini kah? Yang mau bergabung bincang-bincang sama saya, tentu kita bincang dalam tema ini dengan kalimat yang sopan, menghargai, saling menghargai, ya kita meluruskan kekeliruan daripada beliau, Ustadz Abdul Somad. Semoga Ustadz Abdul Somad suatu ketika mendengar ini dan baca deskripsi daripada video saya sertakan ayat firman Tuhan, kenapa kami tidak kerasukan setan? Karena Tuhan kami luar biasa. Salam hormat saudaraku dari Klaten. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Apa? Hellboy, datang sini, masuk ke room temani saya. Ya, kita mau uji-uji setan kah? Monggo, boleh. Siap-siap si Bro Aaron ya. Sini saya tunggu ini. Hellboy ini mau masuk sini, sini berperang sama aku. Iya, daging babi makin mahal, guys. Aduh, saya tak share link dulu ya, teman-teman. Mari bergabung, bincang-bincang santai. Ya, kayak mau saya spin dulu ya, bentar ya. Wait. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Ya, Tuhan siapa yang seperti Tuhan Yesus? Haleluya. Mari silakan naik santai-santai torang di YNLJR. Ini awal tahun ini. Biar mesinnya panas dulu. Dari Desember sampai saat hari ini saya baru live ini. Shalom. Adopsi Meo. Shalom. Tuhan berkati. Silahkan masuk teman-teman semua di room YNLJR. Tentu saya menyambut dengan sukacita sekali. Ya. Ini teman-teman Hellboy datang mau apa nih? Mentang-mentang dia Hellboy, terus dia mau apa sama anak Tuhan Yesus? Sini.
anda kostenlos streamen. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya Pisandi. Ini saya mau mempraktekkan nih habis dengar khotbah dari tadi pagi. Senin sampai Rabu saya pakai jurus WWJD. Apa itu? What would Jesus do? Oh ya, haleluya. Jadi kalau kita lagi mikir-mikir, contohnya nih ya, saya mau nyolong ya. Saya pikir-pikir apa yang akan Yesus lakukan ya kalau dia nyolong gitu ya. Kira-kira komentarnya apa gitu. Yes. Itu saya akan lakukan tuh Senin sampai Kamis. Hari Jumat, Sabtu, Minggu saya mau pakai jurus JJMD. Apa WWMD. What would Muhammad do? Bisa pakai ilmu yang sama. Contohnya, waduh, saya mau godain bini orang nih, bagaimana ya? Saya tanya ke dia, reaksi dia bagaimana? Nah, kan jadi nanti saya ceritain hasilnya gimana. Oke. Jadi WWJD sama WWMD diaduin. Ini ada komentar, Bang. Asal jangan pakai jurus WW Gombel aja. Ini saya teman-teman, saya tertarik. Ini saya mau Bang Hellboy. Please comment this video, oke? Tolong komentar saya objektif mungkin ya. Saya kasih lagi ya. Oke? Siap ya? Siap? Mute dulu suaranya, Pak Bos. Macam mana ini? Pak Hellboy? Iya. Wait, saya tunjukkan video ini dan Anda harus komentar secara objektif loh ya. Jangan pakai ujaran kebencian ya, guys. Oke. 1, 2, 3, saksikan. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja, Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah tengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tak, dia tanya tak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Tak, dia tanya tak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Silahkan, Pak Hellboy. Iya, Bro Wilson. Tanyanya di hari yang salah. Oh, why? Kan saya bilang, Kamis sampai Minggu pakai jurus WWMD. Mumet do What ya. would Muhammad do? Ya. Oh. Saya tanya dia nih, ya. Kepalaku ini. Iya, saya tanya dia nih. Dia bilang begini ya. Kalau kamu berzina, tetapi tidak berzina kalau dilakukan dengan iman. Astaga. Kamu mencuri, tapi kamu tidak mencuri kalau kamu lakukan dengan beriman. Ya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain, tapi kalau kamu lakukan itu dengan iman, tidak bersalah. Seringnya boleh. Itu objektif saya loh. Saya kan hari Kamis sampai Minggu pakai WWMD. Itu jawabannya. Oh. Jadi, tapi mohon Bro Wilson ya, jangan marah ya. Oke. Itu sembahan saya berkata begitu, jadi Bro Wilson tidak boleh melarang saya. Oh pasti, certainly. Iya. Kalau Bro Wilson nanya saya di hari Senin sampai hari Rebo, nah beda jawabannya. Oh gitu. Ya karena kalau yang hari Senin jawabannya pasti beda. Dia bilang tertulis jangan membunuh, jangan bersaksi dusta,
Jangan mengingini sesamamu, istrinya, kudanya, keledainya, dalam rumahnya. Nah, itu dia, itu jawabannya. Tapi ya bro, salah nanya di hari yang salah jadinya. Jadi hari ini nggak bisa dijawab gitu kan? Oh, saya udah jawab dong. Oh, iya, nggak, maksudnya kan nggak menjawab ini tadi karena beda toh gitu. Maksudnya gitu toh. Kira-kira tahulah apa yang terselip. Yeah, I know that you're sarkas. I know. Oke bro, Oke, lanjut teman-teman, lagi. monggo yang mau bergabung silahkan. Monggo. Silakan, teman-teman. Monggo masuk bergabung bersama YNLJR, dan ini sudah ada saudaraku ini, Mbak Hellboy. So, kita bisa bincang-bincang bersama-sama. Mari ngomong-ngomong kita. Ngomong-ngomong santai. Saya bagi link lagi. Silakan teman-teman, sudah masuk nih. Silakan. Tadi ada saudaraku Warren ya. Tadi kayaknya mau masuk ya, tapi kok belum masuk ya. Ini ada cuma tanya nih. Saya tanya, bagaimana caranya UAS menilai manusia digoda setan? Apakah UAS juga setan? Aduh, ku ingin tanya, aku takut. Nanti salah lagi, Brother Hendra. Kita tanya nanti salah gitu loh, bro. Gitu. Kalau setan menggoda orang yang beriman, kita di dalam kekristenan pun iya. Maksudnya setan menggoda kita, tetapi tidak tergoda, tidak bisa jatuh gitu ya. Karena ada apa? Ada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menguatkan kita gitu loh. Itu bedanya sih. Saya nggak tahu. Aduh, ini. Aduh. Ya silakan teman-teman semua. Aduh, nih Bro Warren, saya tunggu dari tadi ini beradaku, ternyata jaringannya kurang bagus. Ya, mungkin sahabat dan sahabat Kanuru yang mau bergabung dengan YNLJR pada malam hari ini, silahkan. Mari kita bincang-bincang, berikan pendapat terkait dengan video yang saya putar tadi. Maka saya cuma bertanya, Bro Hendra tadi yang bilang ya. Saya cuma tanya, UAS ini sehat apa enggak? UAS ini sehat apa enggak gitu loh. Ya, saya mau mendengarkan. Sebenarnya begini, saya secara pribadi mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh ini loh. Saya dengan sungguh-sungguh loh ya. Ustadz Abdul Somad berkhotbah, ini loh damai seperti ini. Hidup di dalam iman Islam itu seperti ini seperti ini. Menghargai sesama ya kan. Jika yang disampaikan oleh Egy Sujana kemarin lawan Habib Kribo itu nggak boleh. Dan saya sudah melihat di video saya teman-teman, malah saling ancam satu dengan yang lain antara Habib Kribo diancam sama salah satu Habib Hamid, siapa kemarin ya, saya lihat saling ancam satu dengan yang lain. Saya pikir apakah itu ya memberikan solusi? Saya pikir tidak. Yesusku mengajarkanku, kasihilah musuhmu. Musuh aja disuruh kasihi, apalagi saudara-saudara seiman. Pasti saling mengasihi. Bukan begitu, Pak Hellboy? Ya, itu sih masih mending begitu. Ada yang sampai bunuh-bunuhan. Jadi kalau kau cuman adu mulut mah jamak lah. Iya ya. Yang bunuh-bunuhan aja nggak sedikit yang mati. Ya, saya cuma Tapi ini aja. Bro Abizal tadi ditanya kok nggak menjawab pertanyaannya. Mana bos? Ku jawab lah. Itu apakah si OAS itu juga sama setan sama? Saya nggak bisa menjawab nanti. Kalau nggak bisa jawab, minta duit kuliahnya di STT balik. Aduh, teman-teman. Iya dong. Pertanyaan segitu jawab. Duit dulu, kasih duit dulu buat ya NLJR untuk kasih nih Pak Hellboy ini. Wah, ini udah nepa ini nepa ini.
Saya pernah dengar cerita si Muhammad kayak gitu, konsultasi bayar dulu katanya. Ya gitu jawabannya, jawabannya murah-murah lagi jawabannya. Lu kira nggak ada lah, konsultasi bayar dulu, dengar dulu gimana jawabannya. Aduh. Ini bisa jawabannya kalau ke WC pakai kaki kiri dulu, itu apa hubungannya? Ya, Itu lagi ya, ya. wah ini memang ini bahaya nih memang. Mesti saya sebarin ini. Apa itu? Hati-hati membahas si Mumet itu bisa nepa itu. Saya kepalaku mumet lagi. Saya lihat videonya Abdul Somad itu saya langsung mumet aku. Lah ini, tolong ini, Pak Hilboy. Nah itu kan Pak Hilboy tanya saya soal UAS. Sekarang saya tanya balik. Ini pertanyaan dari Yapson Miza. Please, silahkan. Silahkan Pak Hilboy. Ya, bisa saja kan. Ya. Yang sekolah teologi kan nggak mesti juga orang yang bertobat. Ya lah itu. Oke, I agree with you. Bisa saja ya. Tapi orang yang bertobat, ya, dia nggak kerasukan setan ya. Dia bisa jatuh dalam percobaan, tapi dia nggak kerasukan ya. Ya. Oh, saudaraku Yapson, saya setujukan ayat ini juga dan juga apa yang disampaikan oleh Bang Helboy itu saya setuju. Jadi mindset yang sering kali kita orang tertanam dalam otak, orang yang sekolah teologi pasti baik-baik saja, iya kan? Saya ada dulu punya pengalaman orang yang sekolah teologi tapi kerasukan setan. Ada yang sekolah teologi tapi ternyata kepahitan, gak mau mengampuni, saudara, teman-teman semua. Ada seperti itu, ada hal-hal semacam itu, ya. Ini ya jadi seperti itu. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Helboy. Jadi, tapi saya yakini satu hal yang pasti adalah ya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti tidak akan kerasukan. Nah, tetapi ada case-case tertentu, sobat-sobat semua, seorang percaya yang mungkin dia pergumulan berat, ketika pikirannya sudah dia mau dibilang kosong, dan dia sampai kerasukan. Ada semacam itu manifestasi, teman-teman. Ya, ada semacam itu. Ini dari kira-kira demikian ya, saudaraku. Edim Suparji ini nggak ngerti. Dia katakan bahwa Yesus pernah berbicara apa? Tidak sopankah apa? Itu menengking ya, enyahlah iblis. Iya, Anda nggak paham itu maksudnya seperti apa, saudaraku Edim ya. Nggak demikian. Ini Bang Hendra tolong luruskan saja teman kita ini. Dia nggak paham soal itu. Kenapa Yesus katakan demikian ya? Ya, terima kasih Bang Hilboy sudah menjawab. Saya setuju dengan itu ya, saudaraku tadi yang tanya. Terima kasih banyak. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang sekolah teologi, saudara-saudaraku, bukan berarti dia itu sudah menerima Tuhan sungguh-sungguh. Ada yang masih belum menerima Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak berkata bahwa orang sekolah teologi berarti imannya nggak kuat, tidak ya. Ya, seperti itu. Nah itu teman-temanku, itu jawaban saya. Bang Helboy, ada tambahan? Jangan ntar takutnya kalah pamor lagi. Gak apa-apa, yang senior itu memberikan pemahaman kepada yang junior-junior. Kan masih junior ini, bosku. Ya, jadi teman-teman silahkan sebarkan video saya ini kepada banyak orang sehingga
UAS secara khusus ya. Nanti dia baca, UAS yang terhormat, baca deskripsi daripada video saya, di situ saya sertakan. Alasan reason terbesar kenapa orang Kristen tidak nggak suka setan adalah itu. Edim Suparji, saudaraku, kita bahas lain, Anda tapi bahas lain. Saya nggak tahu pola pikir Anda kemana, kita sedang bahas ini, UAS. Harusnya Anda berkomentar tentang UAS, saya akan welcome untuk hal itu. Tapi karena Anda out of topic, jadi saya nggak terlalu untuk menanggapi Anda. Ya, kalau Anda bahas seputar UAS, video yang saya putar, saya akan dengan senang hati menanggapi Anda. Seperti itu. Oke, Bang Hillboy, you have a closing statement. Iya. Saya di ruang tamu ya, namanya rumah kecil, anak berisik, aduh. Ya. Ada apa lagi temanya? Closing statement untuk kita malam hari ini. Karena teman-teman kita banyak yang nggak masuk, jadi kita tutup. Mungkin kita sampai di sini. Next time saya bersyukur. Kalau yang tadi bertanya ya, mungkin dia baru belajar membaca kali ya. Jadi dia baru nemu, dia ngerti, langsung dia nanya. Ya. Cobalah bertanya, dia baca dulu keseluruhannya. Yes. Alkitab itu bukan ayat biah, bukan katalog satu-satu dicomot-comotin kayak di IKEA, ya. Tapi itu adalah rangkaian cerita. Ya. Yes. Ada awal, ada akhirnya. Nah, dibaca dulu. Yes. Jadi kok nanya sepotong, jangan heran kalau jawabnya juga sepotong-sepotong tanpa kita. Itulah kecenderungan teman-teman kita ini ya. Saya bingung, Pak Hillboy. Selalu aja seperti itu. No, kan Pak Wilson kan juga bukan orang baru kemarin. Orang yang bertanya hanya dengan seperti mencobai seperti orang Farisi. Yes. Menjawabnya pun juga tidak harus sesuai dengan yang ditanyai, yang kita percayai ya. Tapi kita menjawab seperti apa yang dia kehendaki dari kita. Ya. Dia mau mencobai, mau ngetes, kita kasih jawaban juga yang dari asal ngibul. kita juga ada kitab asal ngibulnya, ada kita juga ya. Itu kita pakai untuk orang yang tidak sungguh-sungguh, yang cuma mau ngetes doang ya. Gitu kayak begitu. Kita tahu, kita pun tidak bodoh ya. Masa orang kafir kita ini yang udah ke bulan masih bodoh? Kan nggak mungkin. Iyalah. Masa kita bodoh? Bilangin, suruh ngaca dulu dia, beli kaca di IKEA gitu. Lu sampai mana? Baca aja masih belum ngerti artinya apa. Tapi sok-sok nanya terus. Do your homework bilang itu. Yes. Oke, bro. Oke. Udah kita udah naik dah, urusin keluarga ya mendingan dah, biar beres. 86. Oke. Wah, ini 86 ini udah. Saudaraku Edim Suparji, kami nggak kerasukan roh wedus. Mohon maaf ya guys. Anda nggak paham, kami beritahu Anda bereaksinya seperti itu. Saudaraku, belajarlah untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Anda bertanya harusnya melihat presuposisi dari kami, bukan Anda membuat presuposisi sendiri, dan Anda menggiring kami untuk kami mengikuti presuposisi Anda. Tidak demikian, saudaraku. Apakah kami terpancing untuk marah? Tidak. Kami walaupun beda pendapat tidak sampai teriak untuk BUNNUUH. Tidak sama sekali. Sampai kapanpun. Never. Tapi coba Anda lihat tuh. Anda lihat aja Habib Bahar ancam ini ancam itu. Terus
Habib Kribo diancam, bahkan tidak segan-segan untuk dilepasin lehernya. Itu, saya tanya, itu ajaran agama atau kejelekan manusianya? Tapi Anda masih mau kagumi itu, tinggalkan itu. Ya, itu pesan saya. Kamu bertanya lagi, kamu baca aja di internet. Kamu nggak usah perlu bertanya langsung, ya, langsung kamu paham. Tapi ya itu maklum lah orang Indonesia, kamu orang yang nggak suka baca, hanya kualitasmu hanya menghafal. Jadi kualitas dalam pendidikan orang yang ilmu menghafalnya itu adalah kualitas paling terendah, ya. Tidak sampai analyzing, memorize, analyzing itu paling tinggi, wes. Kamu nggak sampai di sana, jadi sia-sia untuk kami menjelaskan kepada Anda. Sorry ya saudaraku ya. Benar lah Rambe, betul sekali Pak Manalu ya. Seperti itulah. Nggak mau belajar teman-teman kita ini. Pas susah sekali mau belajar. Mencoba untuk otak itu untuk berpikir itu nggak ada. Orang Kristen, orang kafir sudah sampai di bulan. Iya kan? Waduh, saya mau tutup. Ada saudaraku baru masuk, Waters. Shalom, saudaraku. Selamat malam. Shalom. 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 Waters. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Sorry, Ya, tadi silakan. Ya. Sampaikan, Bang. Monggo. Ya. Saya apakah saya harus putar videonya Abdul Somad dulu yang kita cintai? Ush. Ya. Sorry. Sebelumnya Bapak dari Muslim atau dari Kristen? Ya, saya dari Oten, garis keras. Oh, haleluya. saya. Untuk itu saya harus tunjukkan dulu Oten, biar Oten harus komentar itu cerdas kan. Iya. Komentar gitu kan. Iya. I believe that. So, kita lihat dulu video yang ganteng ini. Siap. Tengok ya. Siap. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah tengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tak, dia tanya tak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Jarang, saya belum pernah tengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tak, dia tanya tak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Silakan. Silakan komentarnya, Bang. Shalom, Bang. Waduh. Bang Waters. Bang Waters. Waduh, jaringannya beliau nih. Shalom. Bang Ahmadi, monggo. Salam. Shalom. Ini Oten atau? Oten. Belum disunat pakai kampak. Awas ada Hellboy di situ loh, Bos. Saya mau komen sedikit saja. Saya lihat video itu tadi terus bilang apa nih? Saya baru masuk, saya belum lihat videonya. Saya cuma lihat judulnya, pengen komen ya nih. Waduh, ini kayaknya saya harus kasih video dulu ya. Boleh. Shalom Pak Rahmat, ini Shalom Oten atau? Shalom, selamat malam Bung. Terima kasih. Pak Rahmat ini Oten kah? Oten atau? Kami ini umat peralihan. Umat peralihan, it's mean? Masih mencari Tuhan yang benar dan sejati. Oh ya, ya Pak, ini saya tak kasih dulu ya video ini yo, videonya Bang Uwas ini. Ya, ini video yang menarik ya untuk kita simak sebagai orang beragama ya, orang beragama atau kepercayaan. Saya tidak apa itu ya. Tapi ini kalau tanggapan sebagai sama manusia seperti apa Pak? Oke ya.
Silahkan. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah tengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tak, nyatanya tak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Aduh. Silahkan. Tadi Bang Ahmadi dulu. Tadi yang masuk lebih dulu tadi. Silahkan. Ya. Boleh aku. Silahkan. Monggo. Ini komennya ini sebenarnya menampar mukanya sendiri ya. Masa setan bergaul dengan sesama setan lah? Kalau dia mau jujur kan ayatnya ada. Justru ayat itu yang membuat saudara kita MKC di penjara kan? Iya. Ingat nggak? Iya, ingat. Ya, jadi justru dia menampar mukanya sendiri. Oten tidak bisa dikacau oleh jin dan setan karena memang bukan dunianya berbeda. Beda, dimensi kita berbeda. Kalau di kitab dia memang dari sononya memang berkawan dengan barang-barang gitu, hal-hal goib kan. Ini tamparan keras untuk UAS nih. Tapi kalau memang mau dilihat si UAS ini termasuk jujur. Saya ada komen tadi kan. Itu memang jujur si UAS itu. Karena itulah asli ajaran yang sebenarnya dari Allah SWT. Bahwa memang harus membenci kafir dan sesungguhnya. Jadi justru Islam yang rahmatan lil alamin itu sebenarnya itu cuma dongeng. Yang Islam membawa damai itu hanya untuk memperhalus. Karena ternyata bahwa makin hari makin kita dapati bahwa ajaran ini makin terbelakang dan hanya cocok hidup di zaman barbar. Jadi makin hari ketika peradaban makin bagus, Islam makin tertinggal. Jadi tidak ada pilihan kalau mereka mau berkembang, mereka harus memperhalus ajarannya. Nah, si UAS ini jujur. Ajaran aslinya Islam kan ini yang dianut oleh UAS, Al-Qaeda dan lain-lain, ISIS dan lain-lain ini. Ya memang cukup keras omongan saya, tapi memang faktanya memang begitu. Kita lihat kalau terjemahannya aja ke Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Itu kan udah diperhalus semua dipakai dalam kurung. Tapi kalau kita nonton video Christian Prince misalnya, itu memang bahasa aslinya seperti bahasa UAS ini. Diajarkan untuk ya yang seperti itulah, yang seperti mengkafir-kafirkan dan sebagainya itu. Oke, bro, mungkin itu sedikit dari saya. Thank you, Bro Ahmadi untuk pemaparannya ya, teman-teman ya. Ini ya makanya ya betul ya, silahkan umat semua. Makanya saya selalu menyerukan, silahkan mau pilih agama apapun itu, yang penting mengajarkan Anda untuk kebaikan, semakin mengasihi sesama manusia, it's okay. Seperti itu. Itu aja. Oke, obrigado Barak ya. Salam dari Kalimantan. Terima kasih. Salam Borneo, Tuhan berkati. Silakan Pak Rahmat, monggo tanggapan Anda. Terima kasih. Saya ini mewakili mewakili diri saya sendiri loh, Bung, bukan mewakili siapa-siapa. Ini berkaitan dengan salah satu tokoh yang menganggap dirinya atau ajarannya paling sempurna. Karena memang betul di hadisnya itu disebutkan agama ini adalah agama yang paling diridhoi, paling lengkap, paling sempurna. Kemudian saya bertanya, kalau Allah ini membuat agama paling sempurna yang terakhir, berarti Allah ini sebelumnya membuat agama yang tidak sempurna. Pertanyaan pertama itu yang perlu dijawab semua saudara-saudaraku yang Muslim. Terus yang kedua, kalau kita melihat perdebatan selama ini, setelah saya amati, belum lama, sekitar setahun, 2 tahun, ini memang perseteruannya ini terjadi pada saudaraku, anak keturunan Adam, yaitu antara Kristen dan Islam. Nah, setelah saya pelajari, ternyata agama yang terakhir ini aneh. Anehnya di satu sisi agama Arab,
nabi Arab, tetapi kitab sucinya menceritakan ajaran orang Yahudi. Sedangkan ceritanya kalau persis tidak masalah bagi orang Yahudi, Nasrani. Tetapi ceritanya kan sudah berbeda, padahal ini agama terakhir. Nah, ini yang jadi pertanyaan kan. Saya juga bertanya, makanya saya bilang, saya ini agamanya apa? Agama masih dalam peralihan. Karena hati saya bertanya seperti itu. Bagaimana kebenaran itu akan benar-benar 100% kalau yang bercerita ini bangsa lain menceritakan bangsa lain. Kan lebih paham orang Yahudi kalau menceritakan tentang sejarah Yahudi. Sama saja sejarah Indonesia. Yang tahu sejarah Indonesia adalah orang Indonesia, sejarawan Indonesia, bukan sejarawan Argentina. Kira-kira begitu ya. Masuk akal enggak pernyataan saya? Nah, makanya logis. It's good. Ya logis kan? Yes. Makanya saya dulu tergiur sekali dengan salah satu hadis Dina Indahul Islam. Ini artinya agama yang paling diridhoi itu agama Islam. Saya bukan bangga kalau mendengar kalimat seperti itu. Justru hati saya bertanya, berarti Allah ini pernah membuat agama yang enggak sempurna. Nah sekarang kalau Allah ini membuat agama yang enggak sempurna, tanda tanya siapakah Allah ini? Katanya Allah maha tahu, maha benar, maha jujur ya, iya kan? Yes. Logikanya seperti itu. Sehingga ini saudara, ya. Pak Rahmat, itu sejalan dengan put 1 Pak Rahmat. Sejalan dengan Al-Had ya, Al-Had ayat Ya, berapa itu? Nah, bahwa umat Islam itu harus mengimani milah Ibrahim, ya. Kalau kita lihat kan. Sedangkan Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu asalnya kan Abraham. Yes. Abraham ini orang Israel loh. Yang tahu orang Israel loh, orang Israel itu loh tidak pernah ngajarkan pergi ke Mekah. Kan tidak ada ajaran Ibrahim. Silahkan kamu pergi ke Mekah. Tidak ada. Putar-putar Ka'bah juga tidak ada ajaran. Ini saya kadang-kadang klaim-klaim gitu. Kalau saya membaca kedua kitab, terus terang saya ini kalau belajar tidak hanya satu sisi. Saya sandingkan kedua-duanya. Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Sedangkan kitab Torah itu loh. Saya juga baca. Di perjanjian lama itu materinya kan banyak sekali. Saya juga baca, ini saya tunjukin. Aku baca-baca, banyak hal, ada politik, aku baca. Gitu. Jadi biar tadi saya bingung juga ya. Saya tambahkan sedikit ya, Pak. Iya. Contohnya mereka bilang begini, kitabnya teman-teman ini penyempurna kitab sebelumnya. Saya cuma tanya seperti Pak Rahmat tadi. Di Imamat pasal 11, teman-teman muslim kan selalu bilang, "Weh, Oten pemakan daging babi." Saya bilang, "Alhamdulillah, saya makan daging babi." Ya, tetapi Oten tidak seperti kelakuan seperti babi. Yang pertama, babi, entah mereka bilang babi hutan atau babi apa, babi itu urutan keempat binatang yang tidak boleh dimakan. Sedangkan binatang pertama yang tidak boleh dimakan adalah unta. Pertanyaan saya adalah, kok namanya penyempurna? Kok di kalian kok datang kok Allah itu berubah lagi? Unta boleh dimakan, ya opo rek? Otak rek dipakai kan loh. Gitu, kura-kura begitu, Pak Misalkan Rahmat, babi Pak Helboy, Pak itu Ahmad. boleh keadaan darurat masih diizinkan. Iya kan? Babi memang betul dinyatakan babi adalah haram. Kita berbicara hukum logika mutlak dan tidak mutlak. Artinya kalau berbicara mutlak berarti nggak boleh sama sekali. Kalau Allah memberikan kata bilang nggak boleh makan daging babi itu mutlak, berarti nggak ada kompromi bukan? Lah, Nah, kok itulah dalam indahnya. keadaan kepepet kok bisa makan? Berarti Allah kompromi dong. Lah iku loh, Iya. itu loh pertanyaan aku. Ono loh. Monggo. Nah, ya kembali ke kita. Hukum ini kan berlaku, tidak ada istilahnya kecuali. Boleh kamu membunuh kecuali. Boleh kamu menggauli budak kecuali. Boleh kamu dilarang makan babi kecuali. Terus hukum konsistensinya gimana ini? Saya belum menikah loh, belum nyampe aku. Usia belum cukup umur aku. Makanya
Itu Sun, tenang Sun. Silakan, sorry, lanjut Banyak Pak. sekali Monggo. kontradiksi yang mereka anggap sebagai ayat yang membanggakan. Kalau justru saya sebaliknya, saya pertanyakan keabsahannya ini. Nah, kan Betul. Allah ini Maha Pengasih Penyayang. Nah, seperti di surah An-Naba 33 itu. Nah, kita diwajibkan untuk berperang, memerangi orang, mencari harta rampasan. Nah, harta rampasan itu dipersembahkan untuk Nabi dan Allah. Allah kok perlu harta rampasan ini, gimana logikanya? Coba dilihat aja. Di-share aja itu An-Naba 33. Allah mengajarkan suruh berperang mencari harta rampasan. Merampas harta orang itu loh sudah perbuatan tidak baik. Di ajaran agama pun manapun jelas itu tidak boleh merampas harta orang. Maka dalam sejarah kan sudah dilukiskan banyak sekali penjarahan-penjarahan dalam rangka siar agama kan sejarah itu tidak bisa dipungkiri, memang sudah terjadi. Mungkin terinspirasi oleh ayat itu, saya juga mikir. Terus sekarang yang jadi pertanyaan, siapakah Allah itu? Akhirnya akan seperti itu. Ya, betul. Makanya begini Pak Bos. Siapakah Allah itu? Maka teman-teman semua, nah ini bermain logik itu apa? Gini, satu lagi, teman-teman muslim yang mendengar saya, dan juga teman-teman saya, silahkan saya coba unmute sebentar ini. Karena udah habis. Ya, jadi gini, kalau teman-teman kalian mengklaim, oh kalian bilang Alkitabnya dipalsukan, it's no problem. Tapi saya mau begini, kalau kalian bilang menyempurnakan Alkitab, saya cuma bertanya, kenapa Allah tidak bisa memberikan kejelasan mutlak plak yang dikorbankan, yang hendak dikorbankan Abraham adalah Ishak atau Ismail? Gak ada. Tetapi Alkitab dengan jantannya mencatat yang hendak dikorbankan adalah Ishak. Kok 700 berapa ratusan tahun? Kurang lebih 2000 tahun ya, kurang lebih, karena 1500-an waktu zaman Abraham, 1500-an, 1200-an lah ke sini. Di abad ke-7 datang bilang bukan Ishak yang hendak dikorbankan. Wah, macam mana ini? Ya kan, logika saya nggak nyampe gitu. Silahkan ditanggapi teman-teman. Monggo. Kalau saya menanggapi dari konteks sejarah, karena sejarah ini kan fakta, ya toh. Tapi kalau namanya keimanan bisa saja bersumber dari cerita orang yang dianggap suci, bisa saja bersumber dari dongeng kalau menurut pikiran saya gitu. Nah sekarang faktanya saja, ini ajaran ini kan muncul 600 tahun setelah Kristen, ya kan? Apalagi kalau dibandingkan Musa, zamannya jauh berbeda. Musa kan 1500 tahun sebelum Kristen. Nah, iya. Terus bagaimana orang yang 600 setelah Kristen ini bercerita detail tentang Yahudi, sementara dia kan orang Arab. Orang Arab ini kalau menurut sejarahnya suku bangsa terakhir yang berasal dari campuran dari berbagai suku. Bagaimana mereka mengklaim keturunan Abraham, sedangkan garis keturunan Ismail itu sudah sampai sekian, sudah punah kan? Kelanjutannya siapa? Pak Rahmat, sebentar Pak Rahmat. Saya teringat tadi perkataan Bapak tadi. Teman-teman, saya ingat ketika Pak Rahmat ngomong gitu, saya ingat itu siapa yang kemarin beberapa waktu lalu viral di Instagram atau media sosial. Dia ngomong bilang apa? Dia ngomong bilang, "Wahai orang-orang Nusantara, Indonesia, kalian tuh bersyukur karena lahir didatangnya orang Arab ke Indonesia, maka kita tahu pakai baju. Kepalamu tak beritahu kon ya. Kamu saya beritahu kamu ya, teman-teman ya, harus paham sejarah ya. Hei, Islam itu lahir abad 7. Ya kan, 6 abad 7 lah ya, ketika Nabi lahir ya. Mulai ekspansi abad 7, 5, 6. Ya. Abad 7 di Nusantara sudah punya bangunan-bangunan yang unik sekali. Ya. Kalau saya nggak salah ya, Borobudur itu berdiri sekitar tahun 700-an ya Pak ya. Kalau saya salah ya mohon maaf. Itu sudah ada itu. Terus mereka bilang kita baru tahu pakai baju di zaman mereka datang. Aduh Tuhan, kalian kalau sonde nggak belajar ya itu. Itu udah saya Pak, tambahan aja sih. Ya, kebanggaan beragama itu bolehlah ditanamkan, fanatisme itu sah-sah saja.
Tapi ya Betul. menurut saya yang masuk akal. Karena kalau nggak masuk akal dipertanyakan oleh umatnya sendiri. Umatnya sendiri seperti saya kan berpikir. Dan saya juga minimal mempelajari sejarah dunia, sejarah Asia. Mengingat saya ini ya dikit-dikit pernah duduk di perguruan tinggi, kebetulan spesialisasinya kan sejarah. Kadang-kadang saya bertanya, apalagi kalau saya kaitkan dengan klaim yang mengatakan keturunan dari Abraham, saya juga bingung. Arab ini kok mengeklaim keturunan Abraham, sedangkan Ismail itu setelah itu kan diungsikan di Mesir. Karena Ibrahim menikahi budaknya itu. Nah, sejarah dari Ismail sampai sekarang, sampai keturunan berapa kan sudah tidak terdokumentasikan, sudah putus. Padahal jaraknya ratusan tahun. Ini yang kadang-kadang, nah makanya perdebatan Islam Kristen ini akan berlanjut terus karena itu tadi klaim yang dasarnya itu firman Allah. Sekalipun salah dianggap firman Allah dianggap benar. Kalau saya justru sebaliknya. Siapakah Allah ini membuat firman kok nggak sesuai dengan fakta sejarah? Lah, makanya itu Pak, salah satu yang harus kumandangkan adalah teman-teman dan saya, kita harus pakai kajian sejarah. Betul nggak Pak? Saya beberapa minggu belakangan ini lagi belajar tentang kerajaan Majapahit. Gitu. Iya. Saya lagi belajar Majapahit, Pak. Ya, saya orang Timur, tapi saya mencoba belajar kerajaan Majapahit, runtuhnya sampai seperti apa, gitu kan. Ada lagu ilir-ilir yang betul. Oke. macam Pak. Saya lagi runtuhnya Majapahit ini karena pemberontakan anak terhadap bapak loh, akhirnya munculnya kerajaan Demak dan seterusnya. Itu yang menghancurkan. Saya bisa kaji dengan bersyukurlah saya belajar itu. Monggo. Iya. Pak Rahmat atau Pak Ahmad? Saya bersyukur sekali ada era internet. Kalau dulu saya pahami kitab saya ini betul-betul firman dari Allah. Berarti ada perintah-perintah yang baru, artinya baru sama sekali, kitab lain belum ada. Pikiran saya dulu itu. Setelah tahu terjemahannya, kemudian saya compare dengan pita perjanjian lama, perjanjian baru. Ternyata kok jauh berbeda isinya. Sedangkan sebagai umat Islam, kita akan diwajibkan tidak dipandang beragama sedikit pun bila tidak menegakkan Torah dan Injil di Al-Maidah 68 beberapa itu. Nah, sekarang di Quran ada nggak Torah dan Injil? Ternyata Torah itu macamnya banyak. Ada bilangan, ada imamat, ada apalagi kisah raja-raja dan nah, Quran enggak ada. Bagaimana mau menegakkan? Yang ada justru kontradiksi. Mantap. Saya itu teman yang lain menanggapi. Pak Rahmat, monggo. Ini harus sering-sering kalau saya live, monggo masuk ini. Harus ini. Iya. Kalau monggo sekali-sekali saya nih sebetulnya tertarik pengen tentang kebangsaan. Saya suka masuk di channelnya Pak Bom Bom. Saya terus terang mengkritisi channelnya Pak Bom Bom ini. Tidak ada bedanya dengan channel saudara seberang. Kalau ada orang masuk ini, narasumber yang berbicara itu terlalu banyak, sehingga bertumpuk-tumpuk, akhirnya ibarat mencari ikan, airnya keruh, ikannya tidak didapat. Saya senang sekali yang channel kecil-kecil ini tidak apa-apa, nanti akan bertumbuh. Sehingga kita mendapat ilmu betul. Ini termasuk yang di chat ini saudaraku, jangan sekali-sekali saudaraku melupakan sejarah. Karena sejarah itu fakta yang terjadi. Setuju. Kalau keimanan belum tentu berdasarkan sejarah. Oleh sebab itu saya menghimbau supaya mempelajari sejarah. Mungkin teman yang lain silahkan. Saya juga ingin sharing kok. Saya ini pencari Tuhan yang benar. Siap. Silakan Pak Ahmadi. Sejarah membuktikan bahwa ternyata mantan kitab kita itu kontra sejarah, Pak Rahman. Iya. Sejak awal sampai akhir, dari sejarah, walaupun dia mengklaim semua sejarah Yahudi,
Allah yang sama yang menciptakan, tapi kita melihat begitu banyak apalagi di zaman sekarang, zaman internet, saya setuju dengan Pak Rahmat, itu membongkar semua hal-hal yang ternyata bahkan dongeng pun bisa masuk tuh Pak Rahmat di dalam di dalam kitab yang surat Al-Kahfi itu kan dongeng Yahudi itu ternyata. Surat Al-Kahfi tentang anjing 7. Ya, itu dongeng, itu fix dongeng. Ini yang terbaru Pak Rahmat, saya dengar di itu pengajaran Fiatul, itu ternyata apa yang selama ini mereka memagakan bahwa mujizat terbesar baginda Nabi adalah membelah bulan, itu ternyata cuma puisi di zaman pra-Islam. Loh, saya Pak Ahmadi. Sekarang saya waktu ketika saya pernah berdebat sama Pak Dhani atau siapa ya. Atau waktu itu bahas soal itu tentang lumpur, matahari terbenam di lumpur. Saya juga pernah waktu di RAK, saya bilang begini. Hey, luas bulan itu 1/3 dari luas bumi. Iya. Kalau saya mau baca informasi ya. Kalau bulan itu terbelah, guys, apa jadinya kita? Bukankah itu hancur kita semua? Lah, aduh Tuhan. Memang ada 2 bulan, Pak Hamadi sama Pak Rahmat. Saya mau tanya dulu, apakah ada bulan Kristen sama bulan Islam sama bulan agama lain? Nggak ada. 1 bulan terbelah ya semua bumi hancur. Itu enggak terbelah, retak. Ada sebagian saudara saya yang mengatakan retak. Terus kapan baliknya lagi? Loh, saya sampai saya waktu di debat sama Bang Madia ya. Dia bilang satu di Bang Madia atau siapa? Satu di gunung ini, satu di gunung ini. Jadi terbelah benar gitu. Jadi dia cuma bukan bertabrakan dengan sejarah, tapi dengan sains. Peradaban pun memang Islam sangat itu ya, sangat kita kasihan ya, walaupun dengan berbagai macam cara mereka pembelaan, ternyata memang sangat nampak di zaman internet ini, tidak bisa lagi ditutupi. Tapi begini, kalau ngomongkan sains, saudara saya tetap juara, mengatakan seperti terpisahnya laut yang menjadi 2 itu yang menjadi andalannya. Ternyata zaman sekarang itu terpisah menjadi 2. Sebelum ada agama, laut di Timur Tengah yang terpisah sudah ada. Itu bukan mukjizat, jadi mengulang cerita yang sudah ada. Pak Rahmat. Laut terpisah menjadi 2 itu. Salah lagi Pak Rahmat. Memang sperma kan ada di tulang dadanya wanita, Pak. Itu saya. Nah, itu juga. Terus kalau kita kembali kepada arti mujizat itu ya, sebenarnya mujizat itu mungkin bisa kita menerjemahkan dengan berbagai sisi yang berbeda, tetapi kan tujuannya untuk kebaikan umat manusia. Lama membelah bulan ini kok mencelakakan orang, ngapain mujizat? Misalnya Tuhan Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang, kan berguna, membangkitkan orang mati dan lain-lain, itu mujizat. Apa hubungannya mau menghancurkan bulan ciptaannya sendiri? Aduh, hai. Pengertian mujizat, pengertian. Waduh, Pak Rahmat keluar lagi. Pak Ahmadi. Pak Helboy, silakan Pak Helboy. Bro Ahmadi, Bro Ahmad. Salam. Tolong kalian berdua ini jangan ngeracunin Pak Wilson ya. Kalau kalian 2 kepala hilang emang nggak apa-apa, udah kawin. Dia belum kawin loh. Di dunia nggak kawin, di sorga nggak kawin juga. Rugi dia, tekor. Biar mempercepat prosesnya Pak Helboy. Ya, ini kan Pak Helboy. Ini yang termasuk yang menggelitik ini Bung. Ada satu ayat asbabul nuzulnya At-Tahrim 1-5. Ini kalau dibaca sekilas kita kadang-kadang sulit menguraikan. Tapi nanti kalau dibaca di tafsir di asbabul nuzulnya itu kita bisa tercengang. Tercengangnya begini. Intinya Allah ini kok begitu sayang terhadap manusia sehingga pada saat manusia yang dikatakan Nabi tadi berbuat dosa, ini Allah tidak menegur malah. Tidak menegur, tidak menghukum. Justru memberi ayat persetujuan. Sehingga turunlah ayat pembenaran.
Sehingga saya adalah nggak tahu, Pak. ayat Awam. At-Tahrim 1 sampai 5. Ya. Hmm. Nanti baca aja akan mudah. Setelah ada Google ini saya tahu isi sebenarnya kitab suci itu tahu setelah ada Google. Asbabul Nuzul. Nah itu tadi Allah kok suka nabinya berbuat gor, tetapi malah justru dibenarkan hingga diturunkanlah ayat 1 sampai 5. Ceritanya kan tokoh ini sedang ketangkap basah menggauli budak, ceritanya kan begitu. Akhirnya istri-istrinya cemburu. Akhirnya ribut sama istri-istrinya. Nah, supaya istri-istrinya tidak marah, diturunlah ayat itu supaya tidak protes istrinya. Terus yang jadi pertanyaan, siapakah Allah itu? Kan begitu. Betul sekali. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Semoga ke depan kita bahas itu. Nah, sekarang tolong Pak, kita sambut dibahas dulu, itu. Kita sambut dulu Bang Dewi. Ya silakan yang lain, terima kasih. Luar biasa. Tak Nah, nyimak aja. Sebentar Pak ya. Sebelum kita ke Bang Dewiner, saya harus tunjukkan video ini dulu biar beliau komentar. Bentar ya. Ini dia, guys, teman-teman semua. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah tengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tak, jatahnya tak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Kerasukan setan. Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tak, jatahnya tak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Silakan Bang Dewiner. Shalom brother. Shalom brother. Salam, salam. Salam semua bapak-bapak yang terhormat dan dikasihi Kristus. Haleluya. Ini Oten kasih. Winner. You are the winner. You are winner. My winner. Silahkan. Sebenarnya nggak perlu ditanggapi sebenarnya si UAS ini. Lebih baik diajak ini aja. Argumen aja bagusnya ya. Diajak argumen tapi orangnya nggak pernah berani. Terakhir dia juga mengatakan lagi tentang ajaran Kristen tentang apa ya? Lupa saya kalau nggak salah asal salib atau gimana ya. Cuman memang Maroko itu, Bro. Hah? Lulusan Maroko. Lulusan Maroko ya? Iya. Saya juga bingung ini lulusan Maroko ini gitu. Kenapa setiap ceramah selalu mengaitkan dengan iman Kristen gitu ya? Apa hubungannya sebenarnya? Kalau mau ceramah, ya ceramah aja. Kita nggak pernah melarang, kita nggak pernah nggak pernah mengkritik atau mau apa-apa gitu. Silakan ceramah sesuai koridor imanmu gitu ya. Tapi ketika engkau UAS menyinggung iman kami, kita bisa buka-bukaan sejarah, selesai loh. Benar, kita buka-bukaan sejarah. Saya beberapa kali sudah belajar, saya pernah bilang ya, kalau saya belajar banget tentang ilmu-ilmu setan, bukan saya belajar ilmu setan, maksudnya saya belajar mengenai iblis itu seperti apa gitu ya. Nah, contohnya jin. Berkali-kali umat kalian itu selalu menolak kalau diajak argumen jin. Itu kan setan, bagian daripada setan kalau di iman kami. Ya, kalau di iman kami, jin adalah bagian daripada iblis. Tuh, nah, tapi di iman mereka itu diakui beragama. Ada yang beragama. Tapi ketika ditanya di mana cara Anda bisa mengenali bahwa jin tersebut beragama Islam? Apakah dengan dia mengucap syahadat, ataukah dia mengucap Rasul, atau dia mengucap apa? Nggak ada tanda-tanda kalian bisa mengenali iblis itu, nggak ada. Cara kalian bisa mengenali iblis itu nggak ada. Maaf ya, saya mengatakan seperti ini bukan karena saya membenci kalian, tapi ini adalah
lurusan dari apa yang Anda katakan bahwa Anda langsung menyinggung kepada oknum, yaitu Ahok gitu, bahwa pernah nggak kalian lihat Cina itu diganggu setan? Nah, Anda langsung menyinggung oknum, bahkan sampai suku ya, sudah rasis gitu ya. Nah, dari sini Anda terlihat pandai berbicara di depan jamaah Anda aja ya, sebenarnya sih nggak masalah. Tapi ketika kita membuat video untuk meluruskan seperti ini, sebaiknya rekan-rekan muslim ya tidak keberatan. Tidak seharusnya keberatan ketika saya katakan bahwa kalian memang bersahabat dengan jin. Ada cara kalian untuk bisa mengenali jin? Tidak, karena saya pernah berargumen dengan salah satu rekan muslim, dia hanya mengatakan bahwa kami dibentengi oleh tauhid. Tapi tidak pernah dijelaskan bagaimana cara Anda bisa mengenali iblis itu, mengenali bangsa jin tersebut berasal dari agama Islam. Ya, dan saya pernah menyaksikan beberapa kali gitu di tayangan-tayangan media bahwa kalian berkali-kali dikibulin oleh iblis, dikibulin oleh bangsa jin yang mengaku dari sini, mengaku dari situ, kalian panggil jin. Taunya contoh lah, umpamakan ada kecelakaan, maaf ya, kecelakaan pesawat-pesawat gitu. Setiap ada kecelakaan pesawat, pasti banyak orang-orang yang cari muka, cari panggung dengan mengatakan manggil jin korin. Jin korin dipanggil. Ternyata setelah jin korin itu dipanggil, apakah sesuai dengan apa yang dikatakan jin korin tersebut? Tidak. Tidak, saya udah belajar tentang jin korin itu ya. Jin korin Luar itu saya biasa pelajari. dirimu, bro. Hah? Luar biasa dirimu. Karena saya agak-agak penasaran. Kalau saya penasaran, saya pelajari. Tapi kalau saya nggak penasaran ya, saya nggak mau gitu. Saya senang ya saya pelajari gitu. Tentang jin korin ini, awal mula-mulanya ya, jin korin itu sampai kepada orang itu meninggal gitu ya. Saya mempelajari gitu. Jadi menurut saya alasan-alasan pihak kalian untuk mengatakan bahwa Islam telah dibentengi oleh tauhid, nyatanya tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Nggak pernah tuh ada yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh oleh bangsa-bangsa jin. Nggak pernah. Tapi kalau di Kristen jelas dilarang berkompromi. Jadi kalau Anda katakan setan itu, mana ada ganggu setan gitu, sesama setan. Salah Anda. Salah. Aduh, mama sayangnya. Alasan orang Kristen, alasan setan tidak mengganggu orang Kristen karena telah ditertulis di dalam Alkitab, kita dilarang berkompromi dengan setan. Itu alasan tepatnya. Ya. Alasan tepatnya itu. Tapi kalau kalian nggak ada alasan tepatnya kalian berhubungan dengan jin atau iblis gitu ya, itu dilarang atau sebagainya, nggak ada. Kalian hanya mengatakan jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, sebenarnya metik-metik dari kitab-kitab masa lalu gitu kan. Tapi ketika saya tanya, bagaimana cara kalian mengenali bangsa jin bahwa jin tersebut berasal dari agama Islam? Kami dibentengi tauhid. Hanya itu jawabanmu. Atau imani saja. Kalau memang nggak terima dengan ucapan saya ini, saya undang muslim masuk. Mari kita argumen masalah jin korin tersebut yang saya katakan. Bagaimana setan tentang iblis? Apakah iman Kristen? Iman Kristen yang bagaimana Pak? Itulah saya pun penasaran dengan jin dan setan ini. Kebetulan ini pembahasannya sama kan. Sayangnya tidak ada muslim yang masuk ya. Bang YNL, kalau ada muslim boleh masuk biar kita bertanya. Tidak berani Pak Ahmadi. Saya sama YNL ini udah pernah juga undang satu orang narasumber yang dimana Saya kita ini kan argumen masalah jin. Dia nggak berani. Saya muslim, Bung. Oh, Pak Rahmat. Itu kan mantan ya. Artinya muslim yang mempertanyakannya, makanya saya diskusikan di sini. Kalau saya tanya kiai saya enggak mungkin dijawab apa adanya. Nah, ya kan? Betul kan? Jawabnya muter-muter. Coba Pak Rahmat Selama ini begini, Bu.
Begini bro, karena Ya, ada hadis Nabi, janganlah bertanya kalau jawabannya akan menyusahkan kamu. Itu sudah hadisnya. Makanya kami di sini kalau ada pengajian mana bahas Quran. Yang dibahas Dilarang sesuatu bertanya, yang Pak. lucu yang membuat orang bisa ketawa. Oke, jarang dan lebih banyaknya pada hidup sehari-hari, kepike, cara mandi yang benar, cara masuk WC, cara makan yang benar, Cara pokoknya cebok juga ada, teknis Pak wudhu Rahmat. yang betul. Ya seperti itu. Jadi kami dulu tuh enggak pernah dibahas sampai mendetail, kalaupun dibahas cuma dihafal toh Quran tuh. Ternyata setelah saya cari terjemahannya di Google ya, soalnya terus terang saya masalah Arab ini kurang begitu pinter sekali, sehingga Pak saya Rahmat lebih praktis mantan mencari ya? terjemahan. Mantan ya? Persinggahan. Iya. Oh, sekarang udah. Coba saya mau tanya Pak Rahmat. Selama Pak Rahmat hidup di dalam masa lalu, apakah Pak Rahmat mengetahui cara mengenali jin yang beragama Islam? Cara mengenalinya. Enggak pernah Dia dibahas berasal dari seperti itu. agama Islam. Enggak Tahu pernah. nggak Pak Rahmat? Yang jelas jin itu ada yang jin beriman dan ada jin yang kafir. Katanya kalau jin itu. beriman itu biasanya tidurnya di masjid. Makanya saya kecil dulu tuh kalau ada anak kecil yang tidur di masjid nggak wudhu, itu tidurnya dipindah di halaman, nggak tahu yang pindah ini siapa. Nah itu tandanya itu jin baik. Nah yang pokoknya yang melindungi tempat ibadah itu jin baik. Kalau jin kafir itu yang masuk ke orang-orang kesurupan itu. Bahkan kemarin itu ya Oke, Pak Rahmat. 5 bulan yang lalu. Sebentar, tadi Pak Rahmat Jinnya disunat, katakan Pak Rahmat. bahwa jin yang masuk ke dalam orang merasuki biasanya itu jin kafir. Saya mau tanya, siapa jin koring yang selalu memasuki raga-raga manusia? Ini pembahasannya enggak sampai sejauh itu kok. Oke. Nanti kita harus, teman-teman muslim harus bahasakan hal ini ya. Nah, berarti jin koring itu memang ribet ya diceritakan ya Pak ya. Yang seperti itu jarang nih Pak. Siap. Pak, saya mau Lebih banyak nambahin membawa Pak, pikir. ini benar-benar terjadi Pak ya. Jin yang nakal juga Pak ya. Itu maaf nih Pak ya. Itu juga dia sering kudeta para suami Pak. Jadi kalau kita berhubungan seks dengan istri kita ya, istri kita itu pada saat itu dia sangat agresif atau yang lain, itu bukan karena kekuatan kita, tapi kitanya dikudeta oleh jin-jin. Jadi kita nggak boleh langsung gede GR Pak ya. Itu bukan kekuatan kita, tapi itu kekuatan jin gitu. Jin yang berhubungan dengan suami, dengan istri kita itu. Ini benar loh. Memang dalam konsep keimanan itu memang jin itu bisa dikendalikan. Bahkan bisa diajak untuk mencari rezeki. Bahkan bisa diajak mencangkul. Makanya kalau di desa saya ini seorang kiai yang hebat tuh kalau sudah mampu menaklukkan jin yang bisa digunakan untuk membajak sawah, memelihara tanaman-tanamannya itu. Bahkan ajian kekuatan juga. Makanya ini terkenalnya seseorang kalau sudah mampu menaklukkan hal-hal supranatural seperti itu. Itu jin apa tuh Pak kalau yang bisa diperlakukan seperti itu? Jin muslim kah jin atau baik, jin kafir? Jin baik ya. Ditaklukkan. Teman-teman, kita sapa dulu Bang Forrest Gump ya. Siapa tahu ada tanggapan baru ya. Semoga sudah nonton videonya Abang Uwas ya. Shalom, Abang. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Pak Rahmat keluar lagi. Kemana Pak Rahmat? Enggak, ini beliau gangguan jaringan biasa. Iya. Jadi kalau kita nonton video Uwas tadi Pak, memang kalau saya bilang si Uwas ini bukan si Uwasnya yang bodoh Pak ya, tapi yang bodoh itu adalah orang-orang yang mengagung-agungkan, yang masih mau mendengar ocehan orang kayak gini gitu. Nah, jadi di Indonesia ini masih terlalu banyak orang yang bodoh
mau mendengarkan kebodohan orang. Nah, kebodohan yang seperti ini kalau diagung-agungkan, disanjung-sanjung, bukan si UASnya yang bodoh kalau saya bilang, tapi yang mendengarkan ini. Nah, itulah banyaknya rakyat kita ini yang memang masih botol, benar botol. Nah, seperti banyak hal ya, kita lihat katanya Injil diturunkan waktu Nabi Isa kecil. Mereka menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Nah, sementara Nabi Isa nggak mampu mengusir setan. Kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, mampu mengusir setan, kan itu. Haleluya. Nah, jadi di mana samanya? Nah, nggak ada di dalil-dalilnya di baik di Al-Quran maupun di hadis yang mengatakan tuh bahwa Nabi Isa yang mereka samakan dengan Tuhan Yesus mampu mengusir setan. Jadi sedangkan kita, Injil itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang ditulis oleh murid-muridnya. Tapi kalau mereka bilang Injil itu sudah diturunkan waktu Nabi Isa masih kecil. Nah, kok nyamain gitu loh. Ceritanya beda. Nah, ibunya pun beda. Nah, kalau di sana dikatakan Maryam itu ibunya Yesus, ibunya Isa itu saudaranya Harun. Harun ini saudaranya Musa. Musa ini anaknya Amron. Nah, sedangkan ini perbedaan antara Musa dengan Tuhan Yesus itu 1500 tahunan gitu loh. Nah, bagaimana itu kisah itu bisa dianggap mereka benar gitu loh. Nah, kemudian kisah-kisah Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus mereka katakan juga seperti itu. Kisahnya berbeda. Seolah-olah sama, tapi memang sangat jauh berbeda gitu loh. Nah, inilah yang mereka selalu sama-samakan tuh. Ibrahim juga gitu. Ibrahim mereka bilang Abraham. Nah, kisahnya pun berbeda. Nah, nggak tahu ini dapat cerita dari mana mereka ini ya, membuat seperti itu. Nah, seperti yang Pak Rahmat bilang tadi, yang tahu cerita orang Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Yang tahu cerita Yahudi adalah orang, ya. Nah, jadi ya inilah mungkin belajar di bawah pohon kurma kali ini. Kurma yang tidak berbuah mungkin. Nah, kalau kurma yang berbuah mungkin masih belajarnya masih. Nah, jadi kalau belajar di bawah pohon kurma yang tidak berbuah, nah ya ini sudah semakin botol jadinya. Nah, kebotolan ini dipiara bertahun-tahun, berabad-abad. Inilah akhirnya sampai sekarang pun banyak yang botol juga. Nah, seperti yang dibilang Pak Rahmat tadi, At-Tarim 1 sampai dengan 5. Nah, itu jelas itu perbuatan yang ketangkap basah. Si oknum ini sedang menggauli budaknya, si Maria Kiptia. Nah, kemudian ketangkap basah sama si Hafsah. Nah, ini dan untuk melawan dua orang perempuan ini, yang namanya si Aisyah sama si Hafsah, ini Allahnya, malaikatnya, Jibrilnya semua ikut-ikutan bersekongkol untuk melawan dua perempuan gitu loh. Kok bisa hanya untuk melawan dua perempuan aja harus sebanyak itu orang yang bersekongkol untuk melawan itu gitu loh. Memang luar biasa ini siapa ini ya, si dua perempuan ini. Nah, masalahnya si Hafsah ini kan anaknya sahabatnya siapa nih, si oknum ini. Nah, dan juga anak sahabatnya yang sangat berpengaruh, si Umar itu. Nah, jadi ya, dan kata-kata si Umar banyak juga jadi jadi semacam wahyu gitu. Nah, waduh, berisik nih mobil di bawah nih begini. Udah lanjut dulu sama yang lain, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Warsgum. Silakan, teman-teman boleh tanggapi. Waduh, Pak siapa yang saya tanggapi dikit nih, Bro. Pak Warsgum.
tadi dia mengatakan Yesus diserupakan dan sebagainya. Saya mau memberikan logika sederhana ya sama teman-teman. Umat sebelah itu sering mengklaim ya bahwa kitab mereka adalah penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, saya cuma mau buat logika seperti ini. Ketika kita membangun sebuah menara, ya, itu sudah terbangun contoh lah ya, 80% menara tersebut. Nah, maka untuk menyempurnakannya itu perlu 20% lagi kan, perlu 20%. Nah, biasanya definisi kata sempurna itu adalah meneruskan dari sebelumnya yang belum sempurna, dari yang tadinya 80% menjadi 100%. Nah, itu kalau jalan ceritanya dari awal 0% hingga 80% dan lanjut kepada 100% itu sama, nah itu bisa dibilang sempurna. Tapi kalau dibangun sudah 80%, sisa 20%, tiba-tiba dari 0% sampai 80% berubah semua sampai nama-nama tokoh di Alkitab. Nah, itu bukan menyempurna, tapi merobohkan menara tersebut dan dibangun dengan menara tandingan atau menara yang berbeda. Jadi itu sudah berbeda iman, sudah bukan penyempurna namanya, sudah berbeda menara. Karena menara itu dibangun lagi, dirubuhkan dan dibangun dengan ajaran-ajaran yang berbeda dan nama-nama tokoh di dalam Alkitab yang berbeda. Jadi itu logika sederhana. Harusnya mereka menyambungkan, dan kalau mereka mengklaim bahwa itu adalah kitab penyempurna, dasarnya mereka menjadi sempurna. Itu menyempurnakan kitab yang mana? Pertanyaan kita. Kitab yang mana? Ya kan? Kitab Alkitab, apakah Bible ataukah ajaran Allahnya orang Israel? Sama atau tidak pengajaran-pengajarannya? Tidak. Justru mereka membenci bangsa Israel. Jadi ini logika sederhana yang saya berikan, pasti dapat dicerna oleh teman-teman dengan sangat mudah. Jadi kalau dibilang katanya penyempurna dari yang mana? Tanya sama mereka tuh, yang mana disempurnakan? Mereka bukan menyempurna, tapi membuat menara baru atau iman baru yang berbeda konsep ketuhanannya. Seperti itu, bro, dari saya. Baik, terima kasih banyak Bang Dawinir. Silakan ada tanggapan dari Pak Rahmat, saya persilakan. Tadi Pak siapa tadi Ahmad? Kalau melihat pertanyaan saudara saya yang tadi, siapa tadi? Mengapa kok ceritanya beda, isinya beda? Nah, sementara ini kita tidak terlepas dari sejarah pra-Islam pada saat Baginda berumur 40 tahun. Nah, pada saat sebelum berumur 40 tahun kan belum menjadi nabi. Beliau menikah dengan seorang janda yang bernama Siti Khotijah, kalau nggak salah kan seperti itu. Sedangkan Siti Khotijah itu punya paman seorang pendeta. Sebetulnya Islam dan Kristen dulu sudah bersinggungan, artinya sudah terjalin erat. Di Arab sendiri Kristen sudah berkembang. Nah, berguru kepada Warakah bin Naufal. Nah, ternyata Warakah bin Naufal ini bukan Kristen yang dimaksud sekarang ini. Ternyata Warakah bin Naufal ini Nasara. Nasara ini bidatnya Kristen kan. Nah, bahkan dari Warakah itulah Baginda ini banyak sekali mendapat pengetahuan tentang yang namanya Injil. Kemudian dari Warakah lah yang meneguhkan pertama kali dikenal yang namanya Jibril. Karena pada saat Baginda di gua mengatakan menemui sosok makhluk itu, ya, beliau kan tidak tahu siapa makhluk itu. Ya, benar. Warakah kan sudah punya bekal tentang Injil pada saat penampakan Jibril menemui Maryam itu. Nah, makanya istilah Jibril itu pertama kali yang mengenalkan adalah Warakah bin Naufal. Dan tokoh ini sangat sentral sekali dalam kehidupan beliau. Karena pada saat beliau wafat, itu ada hadisnya sampai Baginda itu seperti orang gila karena ditinggal Warakah ini, sehingga wahyu itu tidak turun. Sampai bahkan seolah-olah mau melakukan bunuh diri karena merasa putus asa dengan
meninggalnya Warakah. Ini pernah saya baca di Ibnu Hisham itu ya, sejarahnya. Makanya dari sini bisa kita tarik kesimpulan ada benang merahnya. Mengapa Quran sekarang ini bercerita tentang Injil, tetapi tidak Injil yang sesuai aslinya. Nah, ini tidak usah disimpulkan, hanya dipertanyakan saja. Ada apakah di situ? Nah, ini jarang sekali dibahas di kalangan kami sendiri. Pada usia 40 tahun tuh agama Siti Khotijah itu apa itu juga tidak dijelaskan. Tapi yang jelas bukan Islam, karena Islam belum ada. Betul. Kalau Warakah jelas. Ini Nasrani, Nasara atau bidatnya Kristen tuh. Artinya Kristen yang berkembang saat di Arab itu Kristen yang sesat. Dan berarti ada benang merah antara pengetahuan Baginda tentang kekristenan itu dari Warakah inilah. Dan tokoh sentral sekali ini Warakah. Bahkan Warakah kan pernah menerjemahkan Injil berbahasa Arab. Dan juga menerjemahkan Injil berbahasa Ibrani. Nah ini dengan paparan seperti ini silakan Anda berkesimpulan sendiri-sendiri. Paham. Oke, Pak Rahmat. Ngeri ya Pak, ngambil kesimpulan sendiri, ngeri saya. Woi, saya nggak mau juga, bro. Ya, Ntar baik. dikit-dikit dibilang ini lagi. Artinya di dalam hati saja, tidak usah diungkapkan. Dalam hati aja, betul. Iya, ada benang merah toh. Saya mengatakan ada benang merah toh. Ya, betul. Oke, teman-teman, saya berikan kesempatan ya. Kita sudah jam segini, ada tugas lain harus kerjakan. Jadi kita cukup sampai di sini dulu. Saya persilahkan kepada Bang Hellboy untuk memberikan closing statement. Setelah itu Bang The Winner, Bang Forrest Gum, dan Pak Rahmat. Setelah itu saya akan tutup. Ya, salam semuanya, shalom. Sangat menarik pembicaraannya. Apalagi Pak Rahmat, aduh saya serem dengernya. Logikanya main banget, mantap. Iya, serem dengernya. Hati-hati. Kalau diskusi online oke, tapi jangan face to face, Pak. Oke. Berat resikonya. Ini pencerahan kok ini sifatnya. Kan sudah tidak buat kesimpulan toh. Ya, I see. Betul. Pertanyaan. Gitu aja Pak Wilson, jawab. Terima kasih banyak. Silahkan Bang The Winner sesuai dengan topik kita dan ambil kesimpulan seperti apa kepada teman-teman semua. Silahkan Bang. Saya hanya mau bertanya tentang iblis di dalam iman Anda seperti apa dan iblis di iman saya seperti apa, dan saya punya ayat yang mengklaim bahwa kami dilarang untuk berkompromi dengan iblis. Ya. Tapi kalau saya kasih tahu ayat, Anda nanti nanya lagi, dan ujung-ujungnya Anda tanya kenapa Tuhan mati. Itu jurus-jurus kalian. Jadi lebih baik saya menginginkan kalimat yang jelas bagaimana cara Anda mengenali jin yang berasal dari Islam. Tolong dijawab teman-teman Muslim yang mendengar pertanyaan saya ini, karena nggak pernah saya temukan jawabannya. Thank you. Terima kasih banyak Bang The Winner. Silahkan Pak Forrest Gum, silahkan. Halo Pak Forrest. Ya. Pak Forrest kan. Oke. Jadi untuk saudara-saudara saya yang di seberang ya, saya bilang begini, ini sekarang zaman internet yang kita bisa akses apa saja, ya, apa saja, baik ilmu pengetahuan maupun soal keagamaan, dan untuk terjemahan juga sangat gampang kita ya, terbuka. Baik lewat Google Translate, kita bisa terjemahkan dari bahasa apapun ke bahasa mana. Jadi cobalah saudara-saudara yang seberang membuka, ya, mencari tahu. Jangan hanya menurutin apa kata si UAS tadi yang koplak itu.
Kalau orang seperti itu kalian masih sanjung-sanjung, masih mau dengarin, yang mabuk agama, ya, selalu mengajarkan hal-hal yang radikal. Sampai kapan negara kita ini mau maju? Coba bandingkan ya, jangan hanya mengatakan bahwa Injil itu palsu, Injil itu sudah rubah-rubah. Pembandingnya mana? Harusnya ada pembandingnya. Kalau kita mau mengatakan sesuatu itu yang palsu, yang dirubah, ada kita pembandingnya. Dan saudara-saudaraku yang seberang mengatakan tuh Injil yang diturunkan ke Nabi Isa. Itu Injil yang diturunkan ke Nabi Isa itu bahasa apa? Isa itu orang mana? Kalau kalian samakan dengan Yesus, itu Yesus itu orang mana? Nah, Isa yang di situ bahasa apa? Bahasa Arab. Enggak sama, ya. Buka Google. Gampang kok kelihatan sekarang. Gampang ketahuan. Jadi kalian akan menemukan kebenaran yang mana. Gak mungkin yang KW duluan keluar daripada yang asli gitu. Nah, jadi belajarlah pintar, jangan botol terus. Yang ada begoders nanti yang makin banyak gitu. Gak usah disanjung-sanjung kayak si was koplak itu gitu loh. Menurut saya ini orang sudah terlalu terlalu banyak menistakan agama lain, ya, terutama agama Kristen. Tapi hukum kayaknya tumpul sama dia gitu. Betul. Tapi bagi kami orang Kristen itu nggak penting-penting banget. Kami kasihan tuh sama saudara-saudara yang coba buka otak dan pikirannya, logikanya. Orang seperti ini nggak usah sanjung-sanjung deh, nggak ada manfaatnya. Katanya mencuri listrik boleh, mencuri air boleh. Ya ajaran apa seperti ini gitu loh. Masih waras kalian mau mendengar yang kayak gitu. Itu aja dari saya Pak YNL. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Forrest Gum ya. Terakhir dari Pak Rahmat. Monggo. Bagi kami mengajak saudaraku mengimani sesuatu itu harus berdasarkan fakta. Karena iman ini kalau tidak berdasarkan fakta, kita nanti ditanya malah bingung. Ya contohnya dalam dongeng pewayangan tuh ada tokoh yang bisa terbang tidak memakai buruk, tapi memakai BH, yaitu Gatut Kaca. Terus kalau ditanya Gatut Kaca sekarang ada di mana? Oh, enggak tahu untuk cerita. Jangan sampai terjadi seperti itu. Sehingga sejarah itu fakta yang terjadi dan kebenaran. Sejarah dunia itu harus dikaji secara betul. Itu saja. Mudah-mudahan saudara kami tidak ada maksud untuk merendahkan siapapun. Mengajak untuk mencari kebenaran secara akal ini, secara logis. Ya memang iman tidak bisa diakalkan, tapi iman harus didasarkan pada fakta. Terima kasih. Mother Zone G, Pak. Wow, luar biasa, Pak. Ini saya pesan. Saya live, monggo, mampir. Ya, harus mampir. Ya, baru sekali ini saya bisa. Biasanya saya sering di rumah Bung Edis itu sama Pak S, Pak Rudi Yohanes. Saya senang sekali. Ilmiah sekali. Sudah lama, Pak. Saya sudah dari Desember sampai baru nih. Awal tahun ini baru kali ini saya live. Ya. Terima kasih. Okay. Saya sambut dulu ini ada brotherku nih, Bang Richard. Shalom, Bang Richard. Ini berhubung Shalom, ini mau closing nih, silakan Bang Richard. Iya. Terkait dengan lihat ini kok langsung closing, ya udah closing lah. Iya. Shalom teman-teman. Pak Uwas yang bilang kafir dan Ahok itu setan. Kenapa? Karena nggak mungkin lah setan mengganggu setan. Mana lo, Pak? Mas, monggo. Ya, saya sih melihat memang mungkin ya bentuknya si Uwas itu memang dibuat untuk menghina kekristenan, ya sudahlah kita terima aja. Cuma kita tidak perlu bantah itu dengan kata-kata yang lain, itu nanti akan menyakitkan diri kita sendiri. Tetapi saya cuma mau bacakan ini 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi hanya gampang saja. Yang meninggalkan Kristus ya pasti ikut setan gitu saja.
Jadi di luar Kristus setan. Saya tidak mau melihat agama manapun, ya udah. Karena ini jelas nih di 1 Timotius 4 ayat 1. Tidak perlulah omongannya si UAS memang seperti itu, karena saat ini dia memang sedang kebal hukum. Karena bentengnya banyak sekali, termasuk MUI dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Bahkan saya memang agak kecewa dengan Kapolri kita yang agak melempem. Saya pikir waktu Tuhan nanti pasti waktu yang terbaik. Mungkin saat ini kita ya merasa sakit hati ya. Tapi waktu Tuhan waktu yang terbaik. Nanti mereka akan dengan sendirinya lah. Gusti ora sare. Amin. Nah, itu nanti kita tunggu kapan mereka tumbang sendiri-sendiri, ya kita bersedia saja kalau mereka mau minta tolong, ya kita tolong. Tetapi yang jelas kita jangan terpancing dengan omongan-omongan mereka. Kalau memang tugasnya anjing menggonggong gitu saja. Jadi ya ngapain? Biarkan anjing menggonggong, timpuk saja. Begitu Bang YNL. Terima kasih. Gak bisa tidur aku gini. Oke. Teman-teman semua yang saya hormati, Sobat YNLJR, saya bersyukur pada malam hari ini saya bisa mulai live kembali. Saya bersyukur boleh menyapa teman-teman semua dan juga teman-teman yang boleh mampir di room diskusi bersama saya, menyampaikan pendapat yang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi, menghargai itu, dan kiranya apa yang kami sampaikan pada malam hari ini benar-benar menjadi berkat. Ya, bagi teman-teman yang tidak setuju, mungkin tidak suka dengan kata-kata kami, atau hal-hal poin-poin yang kami bahas, silahkan membantah di kolom komentar dengan argumentasi yang konstruktif, tentu berdasar punya dalil. Artinya demikian. Ya, jika kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Dan untuk Ustadz Abdul Somad, kami sebagai orang Kristen tidak marah kepada Anda. Kami meluruskan, kami menyampaikan, teman-teman saya sudah menyampaikan, dan saya mau sampaikan sekali lagi untuk teman-teman Muslim dan juga Abdul Somad secara khusus yang menyampaikan itu, bahwa kami sama dengan Saitun dan segala macam. Saya cuma bilang, inilah reason terbesar kenapa kami tidak bisa kerasukan itu. Kami tidak bisa demikian. Kenapa firman Tuhan jelas bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk dukungan dari teman-teman semua, sahabat Kanuru maupun sobat YNLJR yang setia mendukung saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom.